Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang aturan gambar teknik yang akan diisi oleh PPL dari Universitas Negeri Malang. Silakan kalian simak dan persiapkan buku kalian. Silahkan Nasya Reuvanella memimpin doa. Untuk mengawali kelas hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa silahkan. Selesai. Oke. Sekarang saya alihkan ke PPL kita. Oke, Mas Rudi, silahkan perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan adik-adik, nama saya Muhammad Rudi Sugianto, bisa dipanggil Rudi. Saya PPL dari Universitas Negeri Malang. Saya tinggal di Kediri ya, di Kabupaten, tepatnya Kecamatan Pelemahan. Mungkin ada yang tahu Kecamatan Pelemahan itu di mana? Bogor. Oh iya benar. Ya, rumah saya dari itu ke arah Pare. Nanti ada Candi Tegowangi yang mungkin kalian ada yang tahu, itu belok ke kiri. Ya. Nah itu. Oke. Kapan gini tuh? Nah, dari sini saya akan menjelaskan ya, apa kegunaan kita mengikuti aturan dalam gambar teknik. Mungkin ada yang tahu apa sih kegunaan kita mengikuti aturan? Yang ingin tahu, silakan di on mic. Halo, mungkin ada juga tahu apa kegunaan untuk kita mengikuti aturan, terutama dalam gambar teknik. Ada yang tahu nggak? Oke, mungkin kita lanjut aja ya. Kegunaan kita mengikuti gambar teknik. Pertama, agar gambar terlihat lebih rapi. Kenapa kok lebih rapi? Karena kalau kita, contoh aja di garis tepi. Kalau garis tepinya kita tidak sama dengan orang lain, itu akan membingungkan yang membaca. Contoh di dalam kelas, si Adam dan si Adi. Si Adam garis tepinya udah mengikuti, yang si Adi belum mengikuti. Itu kalau dilihat oleh si gurunya atau saya, itu juga akan bingung, ini sudah mengikuti apa belum, ini kok seperti ini, kan begitu. Jadi lebih sulit untuk menilainya, mungkin benarnya atau salahnya mungkin ya agak kasihan juga gitu. Ya, yang kedua memberikan kepastian, yaitu tadi kepastian sesuai atau tidak pada pembaca. Jadi juga pembaca juga tidak bingung. Bingungnya bagaimana? Kalau si gambar pertama itu mempunyai skala yang jelas, siapa yang membuat, garisnya juga rapi, si pembaca juga langsung jelas, maksudnya tidak bingung ini gambarnya dari siapa, skalanya berapa. Kalau sih untuk gambar yang kedua tidak ada skalanya, tidak ada yang menggambar, pertanyaannya apa, judulnya apa, kan juga bingung. Jadi tidak ada kepastian, cuma gambar aja gitu, kan jadi bingung. Ini gambarnya siapa sih? Ini judulnya apa sih? Tidak ada temanya.
Gitu, paham? Next. Nah, coba dicermati gambar yang ini. Ini gambar bangunan ya. Itu sudah ada tentang stoklisnya, tentang skalanya juga ada, di gambarnya siapa, ukuran kertasnya juga ada. Next. Nah, di sini juga ada tentang gambar juga. Nah, di sini mungkin ada yang tahu ada tidaknya suatu aturan tadi. Kalau ada yang tahu, silakan on mic. Halo? Ada yang tahu? Intan? Tahu? Halo? Kok diam? Nah, ada yang tahu kesalahannya di mana? Nasrul? Belum, Pak. Oke, saya anggap beberapa ada yang belum. Back. Nah, ini coba lihat. Di sini kan ada keterangannya dari siapa yang menulis, siapa yang menggambar, siapa yang membuat. Ada skalanya juga, ukuran gambarnya apa, ya kan? Next. Nah, di sini ada skalanya, tetapi siapa yang membuat? Ukuran kertas apa? Kan belum ada. Jadi itu gunanya kita mengikuti aturan itu seperti itu. Jadi tentang gambar kita sudah tahu siapa yang membuat, siapa yang menggambarnya, untuk siapa, ukuran kertas apa, tanggalnya berapa yang membuatnya. Gitu. Next. Nah, itu tadi gambar teknik itu tujuannya apa? Memudahkan komunikasi antara pembuat gambar dan pengguna gambar atau pembaca. Kalau kalian membuat gambar, tujuannya apa? Agar yang membaca itu paham gambar kalian itu seperti apa. Seperti tadi, tidak ada pembuatnya, tanggalnya berapa, ukuran kertasnya apa. Skalanya apalagi kalau tidak ada, kan bingung. Coba kalian gambar rumah. Nah, kalau si pembacanya tidak paham, loh ini gambarnya ukurannya berapa? Loh ini tingginya berapa? Ya kan, nggak paham. Jadinya bisa miskomunikasi antara pembaca dan pengguna. Oke, next. Nah, di sini mungkin sudah tahu ya ukuran kertasnya menurut ISO. Apa itu bacanya? Nasrul? International Standard Deviation for Organization. Nah, benar. International Standardization for Organization. Itu adalah ISO. Ukurannya ada beberapa. Di sini ada A0. Lebarnya 841 mm. Panjangnya 1189 mm. Kalau kalian biasanya menggambar di ukuran A3 ya, dengan lebar 297 mm, panjangnya 420 mm. Oke, next. Di sini ada jenis-jenis garis. Yang pertama itu tebal kontinu. Untuk garis nyata atau garis tepi biar kalian paham, oh garis tepinya seperti ini, agar garis yang kalian buat di gambarnya tidak keluar dari garis tepi dan gambar bisa terlihat rapi.
dan bersih. Ya. Yang kedua ada tipis kontinu. Itu di kanan ada penggunaannya untuk garis perpotongan, garis skayal, garis ukur, garis petunjuk, dan juga garis arsir. Ada banyak lagi. Tapi kegunaannya untuk garis tipis biasanya untuk garis perpotongan dan garis ukur ya. Yang ketiga itu ada garis tipis kontinu bebas. Nah ini garis-garis untuk perpotongan bagian atau bagian yang dipotong. Seperti itu. Next. Ini juga ada banyak garisnya tentang garis tipis, zigzag, untuk garis seperti tadi, untuk perpotongan, atau untuk garis arsir. Nah yang kelima ini, yang E, garis gores tebal. Ini gunanya untuk garis nyata terhalang atau garis tepi. Garis tebal ya. Untuk yang F, ini garis tipis. Garis gores yang tipis. Gunanya apa? Untuk terhalang atau garis ukur. Biasanya atau garis ya tidak nyata. Biasanya seperti itu. Kalau di instalasi nanti, itu adalah gunanya nanti untuk garis untuk instalasi ya gambar kabel netral. Kalau yang bawah sendiri itu biasanya untuk garis umbu, garis simetri. Nah untuk di instalasi nanti juga ada gunanya untuk kabel ground atau kabel pembumian. Next. Nah, ini untuk standar huruf dan angka. Ya, ada yang tegak, besar. Itu yang kapital ya. Yang bawahnya yang huruf biasa. Yang kanan, yang atas diri itu juga huruf tidak kapital ya. Yang bawahnya, yang kanan, untuk angka dan simbol-simbol. Nah, di sini ada tulisan harus mudah dibaca dan dapat ditulis miring 75 derajat atau tegak. Nah, untuk toleransinya ditulis miring itu 75 derajat ya. Atau ditulis tegak. Untuk penggunaannya diusahakan untuk tegak agar lebih rapi dan lebih mudah untuk membuatnya. Oke, next. Ini mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Rizky ya tentang penggunaan huruf-hurufnya. Oke, next. Nah, di sini ada kesan pensil. Bagaimana kekerasannya? Itu ada dibagi tiga, keras, sedang, dan lunak. Keras sendiri ada 4H. H itu singkatan dari hard. Mungkin ada yang tahu hard itu artinya apa? Lalu Nasrul juga lagi hard. Tahu artinya apa? Oke, lanjut aja ya. Di 4H atau hard itu semakin ke bawah sampai 9 hard itu makin keras. Jadi kalau makin keras, goresannya nanti juga semakin agak tipis. Seperti itu. Yang sedang makin lunak. Nah, ada 3H, 2H, H, F, HB, dan B. Yang mungkin bisa kalian sering jumpai yaitu adalah HB ya. Garis pensil HB dan B itu juga sudah agak sulit. Yang biasanya untuk ujian nasional itu yang lunak 2B ya. Sudah sering kita jumpai juga. Yang sedang tadi
3H sampai ke bawah makin lunak. Maksudnya makin lunak itu semakin tebal garisnya. Jadi 3H dan H itu lebih tebal yang H. Nah, untuk kejar misalkan yang H atau HB, karena garisnya kalau salah-salah garisnya tidak maksudnya menghapusnya tidak terlalu sulit itu. Yang untuk lunak itu 2B 3B sampai 7B ya di sini. Jadi semakin ke bawah makin lunak itu makin tebal garisnya. Contoh 2B dan 7B, ketebalannya lebih hitam 7B daripada yang 2B. Jadi itu. Next. Nah, ini rapido. Mungkin kalian agak familiar dengan rapido ini. Biasanya jenis rapido ada spidol atau drum pen. Ya, seperti itu rapido. Nah, cara penggunaannya rapido ini itu kalian seperti menggambar seperti pensil. Ya. Bagaimana cara menggunakan pensil? Ayo yang lain. Sistematisnya menggunakan pensil seperti apa? Mungkin dari kebiasaan kalian menulis dari dulu sampai sekarang. Ayo. Ayong. Bagaimana Ayong? Cara kamu menggunakan pensil? Halo, Ayong. Nasrul mungkin tahu, Nasrul? Gimana? Ya, belum. Coba jelaskan. Gak apa-apa salah. Kan orang beda-beda cara dalam pensilnya. Bagaimana? Belum, Mbak. Belum tahu. Bukan nulis dari dulu. Gini. Biasanya kalau kalian menggunakan pensil, kan nggak tegak kan? Maksudnya nggak tegak. Kalau tegak kan agak sulit, jadi agak dimiringkan. Benar nggak? Mungkin miringnya nggak sampai 60 derajat. Mohon maaf, di sini ada sedikit kegiatan, jadi agak terganggu. Jadi seperti itu. Nanti yang saya praktekkan ya, cara penggunaan pensil. Next. Nah, di sini drawing pen, kalian sudah tahu drawing pen itu gunanya untuk menggambar. Jadi kalau untuk pensil, biasanya itu bisa dihapus. Kalau drawing pen ini agak sulit. Dan ketebalannya juga sangat jelas sekali. Next. Oke. Nah, di sini ada tugas ya. Tugasnya membuat gambar seperti ini. Itu di tengah-tengahnya ada garis, ada kotak-kotak, ada 6 kotak. Jarak kotak itu dari garis tepi itu 15 mili. Ya, 15 mili dari garis tepi dan garis tuklis. Garis tuklis yang mana? Yang bawah itu, yang pojok kanan. Paham? 15 mili atau 1,5 cm. Oke. Nah, untuk jarak antar kotak itu, maksudnya kotak yang 6 itu antara jarak satu sama lain itu 2 mili. Ya. Paham? 2 mili. Oh, maksudnya 20 mili. Bacanya ya. Maaf.
20 mili atau 2 cm. Nah, terus kotaknya itu jaraknya, maksudnya ukurannya harus sama. Maaf, ada kegiatan. Ya, seperti itu. Jarak ukurannya harus sama. Lalu kalau ada pertanyaan, loh, kok bisa? Nah, itu gunanya untuk menghitung. Jadi dari garis tepi itu ukurannya berapa? Contoh dari kiri ke kanan. Itu kan ada dikurangi total, nanti dikurangi untuk garis tepi dari kanan, ya. Kurangi garis tepi ke kanan. Terus ada jarak di tengah itu, lalu garis tepi di kiri. Nah, itu sisanya berapa dibagi 2. Seperti itu ya. Paham? Halo, Yuhan, ada yang mau disampaikan? Tulisannya agak jelas, Pak, sama gambarnya. Ya, nanti coba kamu tuh bisa nggak? Pak, jarak garis-garis dalam kotak itu 5 mili. Kotak-kotak, maksudnya yang mana? Garis-garis dalam kotak itu loh, 5 Oh, 5 mili. dari atas ke bawah itu. Ya, yang dalam kotak. Itu Kotak-kotak itu loh. itu terserah. Diusahakan jaraknya sama ya. Ya, Dan jangan sampai sedikit. Kalau bisa 0,5. 0,5 cm maksudnya 5 5 mili. mili. Ya, seperti itu ya. Ya. Maaf, ada gangguan tadi. Lalu ada yang ditanyakan tentang tugasnya? Itu 2. Yang ditanyakan? Oke, silakan yang mau bertanya. Kertas A3, Pak. Ya, itu kertas Ya. A3. Itu yang tulis sama kotak itu jaraknya berapa, Pak? Kok kayak 15 mili tetap? Untuk itu tetap 15 mili. Terakhir ngumpulin kapan, Pak? Terakhir mengumpulkan Minggu depan. minggu depan. Jumat depan ya live kayak gini, Pak. Itu tergantung Bu Rizky-nya bagaimana. Kalau Bu Rizky meminta untuk live lagi, apakah kalian maksudnya ready untuk paketannya? Halo, gimana? Ya, siap, Pak, insya Allah. Oke. Wifi, Pak. Bagaimana? Next, Pak. Next. Oke. Next. Nah, ini sudah berakhir ya. Ya. Akan saya tunjukkan sedikit aja cara menggunakan. Oke, Ya, Pak. oke. Cepat. Ya. Ya, Pak. Cepat. Yunan. Ya, Pak. Kelihatan? Untuk
kertasnya ya, ini untuk pensilnya. Kelihatan. Ini menggunakan stoplisnya, ini ada stoplis. Oh, maksudnya ini Kecil Pak ada itu Pak. mal. Kecil. Ya, ini 3 mili. 3 mili. 3 mili ya. Nggak kesulitan toh Pak. Enggak, kalau 3 mili enggak. Masih kalau pensil mekanik enggak kesulitan. Maksudnya seperti apa kalau Langsung aja Pak, tunjukin. Nah, bisa kan? Kelihatan enggak? Kelihatan, oke. Nah, bisa kan? Kelihatan, Pak. Bisa. Nah, kalau kalian ini contoh penggaris saja ya. Kalian menggaris, jangan tegak. Usahakan agak sini, biar mudah. Sini aja. Nah, setelah itu kalian satu aja. Nah, gitu. Oke, paham? Paham. Paham, Pak, paham. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Sekolahnya masuknya kapan Pak? Masuk sekolah. Kalau itu tolong tanyakan ke Bu Rahma ya, maksudnya Bu Rizky. Soalnya belum ada pemberitahuan untuk saya, maksudnya saya belum ada. Ada yang ditanyakan lagi? Halo? Ada yang ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Insyaallah. Ya, Bu. Jelas ya? Jelas. Siap ya menggambarnya ya? Mudah-mudahan siap. Ya. Udah punya pensil mekanik kan? Siap. Belum. Oke. Belum. Di toko masih ada. Belum juga. Ukuran. Pak. Saya belum punya. Gak apa-apa pinjam adiknya kalau punya. Pinjam aku ya, gak apa-apa, Pak. Pinjam aku. Murah kok ini. Yang 0,5, yang 0,5 aja. Kan Udah 0,5 bisa. nggak punya, Pak. Aku hatiku rasanya. Pak harus beri spidol yang tadi apa enggak? Tidak. Belum. Pakai pensil ya. Pak, Oh iya. Masih pakai pensil. Ya, Bu, siap. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Tidak. Insyaallah tidak. Sampun, Bu. tidak. Ya, Oke. oke. Itu saja dari Paket mau saya. habis. Paket Ya, saya mau mau saya habis, tutup Bu. ini. Ya. Ya, Ya, mohon saya maaf dari ya, sekian ya dari saya. Oke. Ya. Ya. Hari ini bisa diberkahi. Amin. Amin. Saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ambil alih. Waalaikumsalam. Silakan. Afsari Agustina memimpin doa. Afsari Agustina.
Mimpin doa. Mau mimpin doa? Kok gak dikakno iki kamerane. Awok-awok. Teman-teman berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apapun, Bu. Jamat nih, mantap oh jiwa. Halo guys. Assalamualaikum. Punten. Oh, banyak palkon.